Selamat sore Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sore ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya berharap ibu-ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan sekiranya mungkin di antara ibu-ibu ada yang sedang berbeban berat, sedang merasakan sedih maupun sakit, mari datang kepada Tuhan. Atau mungkin pun ibu-ibu boleh sharingkan kepada hamba Tuhan maupun kepada rekan-rekan yang lain, supaya boleh saling menghiburkan dan menguatkan. Mari sebelum mulai persekutuan kita pada sore hari ini, saya mengundang kita semua untuk boleh merendahkan hati pikiran di hadapan Tuhan, kita mengambil waktu teduh. Amin. Mari ibu-ibu, saya mengajak kita semua mengangkat satu pujian. Kita mau bersyukur kepada Allah kita katakan saat sore hari ku datang lagi. Saat sore hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari ibu kita ulang pujian sekali lagi. Saat sore hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari ibu-ibu kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang sudah memelihara hidup kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Bapa untuk waktu dan kesempatan kami boleh kembali bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Bapa yang baik, ini setiap kami mau menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi. Mohon Tuhan Engkau yang menyucikan, menguduskan kami, Tuhan yang melayakan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan akan persekutuan kami sepanjang sore hari ini hanya ke dalam anugerah-Mu. Biarlah kiranya persekutuan kami, diri kami, boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, Mazmur nomornya ke-46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikianlah puja akan kita naikkan bagi Allah kita. Shanti Sewo Mente Pinanswo. Sekali lagi. Shanti Sewo Mente Pinanswo, Sewo Mente Liliang, Sewo Mente Huananjung, Sui Setepang Jung. Mari ibu-ibu kita ulangi sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku memuji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Baik ibu-ibu, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Hidup Bagi Kristus. Engkau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berbangsa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah tak mungkin hanya ku simpan bagi yang diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus pernah ada di dalam dunia. Tuhan Yesus sudah memberi teladan dan kesaksian hidup yang baik bagi kita. Mari kita juga mau meneladani akan Tuhan kita Yesus Kristus.
kita mau menjadi saksi bagi banyak orang melalui hidup kita. Mari kita angkat nyanyi sekali lagi. Engkau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Baik, kepada hambanya Pendeta Yohanes kami persilahkan. Salam sejahtera ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang telah menolong kami untuk melewati hari demi hari. Saat ini Tuhan, di dalam persekutuan kami ingin kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati supaya kami bisa mengerti dan bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serahkan waktu ini. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya mengulangi perkataan Maria di dalam merespon akan panggilan Tuhan melalui malaikat Tuhan yang datang kepadanya dan menyatakan firman kepadanya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Pernah tidak ibu-ibu dipanggil secara khusus untuk menjadi bagian di dalam satu acara, khususnya menjadi panitia? Ya, saya pikir beberapa di antara kita bukan hanya pernah, tetapi bahkan mungkin sudah berulang kali. Mungkin salah satunya adalah menjadi bagian dalam seksi konsumsi, ya. Atau mungkin juga kepanitiaan di bidang yang lainnya. Biasanya kepanitiaan mungkin kita bisa ikut di acara gereja, di acara warga di mana kita tinggal, begitu ya. Atau mungkin sebagian kita pernah dipanggil secara khusus menjadi panitia di sebuah acara pemerintahan. Ya, tapi pertanyaan saya adalah kemudian apakah yang kita rasakan? Apa respon kita ketika kita mendapatkan panggilan itu? Apakah kita senang? Apakah kita sungguh-sungguh bersemangat karena wah, di antara semua, ya, di antara banyak orang, saya
terpilih, saya dipercayakan untuk menjadi panitia ini. Nah, kalau kita lebih lanjut lagi pikirkan, seandainya yang panggil kita untuk melaksanakan sebuah tugas khusus adalah Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi. Nah, kira-kira apa respon kita? Dan bagaimana kita kemudian menjalankan akan panggilan itu? Mungkin ada rasa senang ya, tapi juga pasti juga ada satu pemikiran bahwa ini adalah satu tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan baik. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Hari ini kita akan memikirkan satu tema, yakni Missio Dei. Apa itu Missio Dei? Secara literal itu artinya secara hurufiah ya. Jadi arti katanya Missio Dei itu sebenarnya artinya sederhana sekali, misi Allah ya. Misi Allah. Nah, kita bertanya, apa itu misi Allah? Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, ketika berbicara tentang misi Allah, maka sesungguhnya ini sangat dikaitkan dengan bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya yang besar untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi misi Allah adalah satu rangkaian apa yang Allah perbuat di dalam sejarah manusia ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sekalipun apa yang Allah kerjakan itu sebenarnya sudah dirancangkan jauh sebelumnya, tetapi kita melihat di dalam Alkitab Allah mengerjakan banyak hal hingga tiba satu waktu di mana Allah sendiri datang ke dalam dunia menjadi manusia, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Dan lewat Yesus Kristuslah, lewat kematian dan kebangkitannya, maka manusia mempunyai pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan hidup yang kekal, tidak binasa, tetapi diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini bicara tentang misi Allah. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, lalu kalau begitu untuk apa kita bahas Missio Dei pada hari ini? Nah, kalau bicara Missio Dei dalam kaitannya dengan gereja begini ibu-ibu, ya. Kalau kita mengerti misi Allah, Missio Dei, maka pengertiannya begini. Gereja itu kan bukan hanya gedungnya ya, tetapi orang-orangnya. Gereja ada atau orang-orang Kristen ada itu karena misi Allah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus berkumpul, berkomuni, bersekutu menjadi gereja. Itu karena apa? Bisa ada karena apa? Karena ada misi Allah. Allah datang ke dalam dunia di dalam pribadi Yesus Kristus. Lalu kemudian orang-orang percaya beriman kepada Kristus, di dalam kematian dan kebangkitan ada keselamatan. Maka berkumpul jadilah gereja. Artinya gereja ada karena misi Allah. Tapi bicara Missio Dei bukan hanya bicara itu. Bicara Missio Dei berbicara tentang bagaimana kemudian orang-orang Kristen ini atau gereja atau lewat gereja Allah mengerjakan misinya. Artinya lewat gereja Allah meneruskan pemberitaan tentang kasih Allah yang besar ini kepada dunia yang terhilang ini. Nah, kira-kira demikian. Nah, landasannya dari mana? Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, landasan itu ada dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21. Ya, ini ketika Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, maka demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita lihat ayat ini berbicara tentang diri Kristus yang diutus Bapa, yang kemudian Kristus mengutus murid-murid untuk melanjutkan misi Allah. Maka dengan demikian ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa Allah menghendaki agar murid-muridnya, Allah menghendaki agar umatnya, anak-anaknya meneruskan misi Allah ini,
memberitahukan kepada dunia bahwa Allah mengasihi dan mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Meresponi panggilan Tuhan ini, bagaimana seharusnya orang Kristen menjawabnya? Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Maria. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, Maria adalah satu dari banyak wanita, bahkan dari seluruh wanita yang ada pada masanya yang mendapat anugerah dari Tuhan. Anugerah apa? Anugerah untuk menjadi pengantara kehadiran bayi Kristus dalam dunia. Ya, kita lihat ya, sekalipun proses kehamilannya itu bersifat ilahi, tetapi pada intinya Yesus hadir pada dan melalui rahim Maria. Itu faktanya, itu kenyataannya. Jadi kita lihat ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah satu proses. Jadi satu bagian di mana Allah sedang mengerjakan misinya, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa di dalam Kristus. Nanti kita lihat di dalam kitab Injil, bukan, bagaimana kemudian Yesus bertumbuh dan kemudian Yesus mengajar, melayani, dan kemudian akhirnya Yesus ditangkap, mati, disalibkan, dan kemudian dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, dari antara orang mati. Nah, ini adalah satu proses. Maria menjadi bagian di dalam proses itu. Jadi kita lihat pada prinsipnya, pada dasarnya, Maria telah menerima tentang kedatangan juru selamat dunia itu. Itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dan bahkan melaluinya lah Tuhan mau supaya Maria mengambil bagiannya untuk mengerjakan bersama-sama dengan Allah Missio Dei ini. Sebagai wanita, Maria, ya, bagaimana dia merespon akan hal ini? Kita bisa menjawab dengan singkat, ya, dia merespon dengan ketaatan. Tetapi mari kita renungkan, ketaatan seperti apa yang Maria tunjukkan untuk berbagian dalam misi Allah ini. Ada dua hal saja yang kita renungkan pada hari ini, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama, ketaatan yang seperti apa? Yang pertama, Maria bersedia menerima panggilan Allah ini. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, saya katakan tadi Maria adalah wanita biasa, manusia biasa, yang posisinya sejajar kok dengan wanita-wanita lainnya di dalam dunia ini, atau khususnya pada masanya pada waktu itu. Tetapi apa yang menjadikan dia berbeda? Apa yang menjadikan Maria berbeda di dalam konteks ini adalah karena ada panggilan Allah yang khusus baginya. Pertanyaan kita adalah, mudah tidak buat Maria menerima panggilan itu? Maria tahu betul ini dari Tuhan. Suara yang datang kepadanya, firman yang datang kepadanya itu dari Tuhan. Allah semesta alam. Oh, tentu ini suatu kehormatan, satu kesukaan. Tetapi pertanyaannya, mudah tidak menerima panggilan itu? Tidak mudah pada kenyataannya ya, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, coba kita lihat ya, hari ini banyak orang yang mau jadi seperti si A, mau jadi seperti si B, ya, untuk banyak alasan ya. Bahkan ekstrimnya ada banyak wanita hari ini yang ingin diperlakukan sama seperti pria, ya, baik dalam pengertian gender ataupun di dalam pengertian hak dan lain sebagainya. Sebenarnya sebagai manusia ya harusnya sama haknya ya. Tetapi kalau mau sama dalam semua hal, apakah memang demikian? Ya. Tetapi kalau kita perhatikan, kita lihat, Maria bukanlah orang yang mempunyai pribadi yang demikian. Maria menerima panggilannya
sebagai wanita seutuhnya. Ini dalam konteks gender ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Maria menyadari sebagai wanita yang dipanggil Tuhan, salah satunya adalah dia harus menerima panggilan untuk bisa mengandung dan melahirkan bayi Yesus lewat dirinya. Ya itu kan sesuai gendernya ya. Sebagai seorang wanita, kalau lahir dari rahim pria, wah ini ceritanya bisa lain lagi ya. Ya ngomong-ngomong, pria mungkin tidak diciptakan dengan rahim begitu ya, seperti wanita. Jadi kita lihat bahwa sebagai wanita, Maria juga menerima panggilannya yang unik. Kalau tadi masalah gender, pria dan wanita. Tapi dia juga menyadari dan menerima di antara wanita-wanita yang lain. Dia punya panggilan yang satu ini, yang khusus. Dia nggak mau banding-bandingkan dirinya dengan wanita lain. Kalau bagian yang pertama, kalau soal gender, mungkin dia bisa juga berkata, kok saya nih? Ya, bagaimana dengan Yusuf? Ya, mungkin dia bisa protes begitu ya. Kok enaknya ya laki-laki begitu ya. Kalau yang bagian yang kedua ini, mungkin ya tadi saya katakan, mungkin dia bisa berkata, kenapa saya? Kenapa nggak wanita yang lain? Tetapi dia menyadari, ini panggilan unik yang Tuhan beri kepada dirinya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari poin yang pertama ini. Yakni wanita harus belajar menerima keunikan gendernya ya. Menerima kewanitaan ya, artinya posisi sebagai wanita itu sebagai sebuah kelebihan dan bukan kekurangan. Saya mau tanya nih ibu-ibu, pernah nggak dari kecil sampai besar, bahkan sampai usia yang sekarang ini menyesal menjadi seorang wanita? Ya, mungkin ini pernah ya kita alami dalam satu fase mungkin dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat dari apa yang kita renungkan pada hari ini, kita harus menerima keberadaan kita sebagai seorang wanita, sebagai satu kelebihan. Yang kedua, ya, di sini kita juga bisa belajar, ya, mengenali dan menerima panggilan yang unik bagi diri kita masing-masing di dalam Tuhan. Ini artinya kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan wanita lain. Tidak perlu, ya. Tidak perlu kita merasa iri hati, merasa cemburu ya dengan situasi dan kondisi orang lain. Dan sisi yang lain juga tidak perlu bermegah di antara wanita-wanita yang lain. Ya, tetapi kita memikirkan saja apa yang menjadi panggilan unik saya dari Tuhan. Kita gak perlu membandingkan diri kita yang sudah berkeluarga dengan istri orang lain, dengan wanita karir yang lain. Wanita A, wanita B, yang di kompleks sebelah, di kampung sana, atau di kota sana. Tidak perlu. Terima. Sekarang saya ada di mana Tuhan? Dan Tuhan mau apa dari keberadaan saya di situ? Nah ibu-ibu yang sedang Tuhan, hanya dengan cara ini, wanita bisa fokus kepada Tuhan dan misinya. Kalau tidak selalu hanya berpikir diri sendiri. Aduh kondisi aku kok begini, kok saya begini, kenapa nggak seperti itu. Ya, akhirnya kita nggak fokus kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita masih hidup sama seperti waktu kita belum mengenal Tuhan. Ya saya bertanggung jawab, yang penting saya lakukanlah tugas saya. Tetapi lebih dari itu ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita harus lebih memikirkan fokus Tuhan. Oke, sekarang saya di sini. Sekarang saya berada dalam posisi ini. Sekarang saya ada dalam keluarga ini. Sekarang saya ada dalam masyarakat ini. Tuhan mau saya lakukan apa? Nah, Maria menerima panggilan itu. Maria fokus kepada hal itu. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, ibu-ibu dikasih dalam Tuhan,
Bagaimana ketaatan Maria? Ketaatan yang seperti apa yang ia tunjukkan? Yang kedua adalah dia bersedia ditransformasi. Dia bersedia untuk diubahkan. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, panggilan Maria, sekali lagi sama seperti tadi saya sudah katakan di awal, adalah panggilan yang unik dan istimewa. Tetapi panggilan itu tidak mudah untuk dijalankan. Kenapa? Karena panggilan itu membutuhkan pengorbanan dan bisa menimbulkan resiko yang besar pada dirinya. Tetapi apa yang Maria katakan di dalam bagian yang kita baca, kita lihat Maria menerima dengan satu sikap bahwa ia bersedia ikut pimpinan Tuhan. Kalaupun itu harus merubah banyak hal dalam hidupnya, dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Itu menunjukkan satu kesiapan hati, satu kesiapan pikiran, bahwa siap berubah, siap diubah. Perubahan apa? Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan identitas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini, Maria yang tadinya saya katakan ya, yang tadinya wanita biasa yang mengharapkan menikah dengan proses yang biasa dan mungkin juga menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa, bersuami, punya anak, seperti keluarga-keluarga pada umumnya, ya. Tetapi kini bahkan di awal saja mau memasuki pernikahannya, dia harus menanggung satu status yang begitu penuh dengan kontroversi, yang bisa mendatangkan bahaya. Tentu saja ini yang harus dia terima sebagai satu perubahan. Satu sisi Maria mungkin senang, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, karena dia dapat panggilan dari Tuhan. Tetapi sisi yang lain di dalam kemanusiaannya, dia memikirkan resiko karena kehamilannya yang mendahului pernikahan. Tetapi Maria taat. Dia siap untuk menerima perubahan itu. Yang kedua, Maria juga mengalami perubahan situasi. Ya, situasi apa? Dari kenyamanan kepada situasi yang beresiko. Ya, kalau segala sesuatunya biasa-biasa aja, sebelum dia menerima firman Tuhan, dia tidak pernah memikirkan situasinya akan sesulit apa, ya. Tetapi kini dia harus menyadari ada situasi yang berubah ke depan. Yang ketiga, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, juga di sana ada perubahan tanggung jawab. Ya. Kalau yang sebelumnya mungkin bisa berkata, saya maunya begini, saya maunya begitu. Ya, saya ingin pernikahan yang seperti ini, keluarga yang seperti itu. Ya. Tapi kini tidak demikian lagi. Ada tanggung jawab selain tanggung jawab yang normal, yang biasanya, yang harus ditanggung. Ya. Karena kalau menjadi keluarga nanti, jadi istri Yusuf, meskipun tanpa panggilan ini juga pasti ada tanggung jawabnya ya. Ada kesusahannya juga, ada kesulitannya juga. Tetapi ini adalah satu yang khusus sekali lagi. Tanggung jawab yang lebih yang dipercayakan dan asalnya dari Tuhan. Karena Tuhan sedang ingin menyatakan akan karya keselamatannya kepada dunia ini. Dan dia mau memakai Maria. Maka Maria tahu ada perubahan tanggung jawab di sana. Ada tanggung jawab yang lebih yang harus dipikulnya. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ikut Tuhan tidak mudah. Tetapi kita lihat dan belajar dari Maria. Maria siap diubahkan. Belajar taat kepada kehendak dan misi Tuhan lebih daripada kehendak dirinya dan harapan cita-cita dirinya. Belajar menjadi murid, itulah yang sedang Maria tunjukkan. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib,
dan ikut Tuhan. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan pernah mengatakan demikian. Apa sih itu sangkal diri? Apa sih itu pikul salib? Sangkal diri itu begini ya. Apa yang saya senang, kalau Tuhan tidak senang, saya tidak lakukan. Ya, itu sangkal diri, ya. Saya senang, tapi kalau Tuhan tidak senang, ya saya tidak lakukan. Apa itu pikul salib? Pikul salib itu meskipun saya tidak nyaman, saya tidak senang. Tetapi kalau Tuhan mau dan berkehendak untuk saya jalani itu, maka saya akan hidupi dan lakukan. Nah, ini yang namanya pikul salib. Ini yang namanya murid, ini yang namanya ikut Tuhan. Jika demikian, hal apa yang perlu kita renungkan? Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Sebagai wanita, kita pada dasarnya adalah sama seperti manusia yang lainnya. Orang berdosa. Dan di dalam Tuhan Yesus kita ditebus. Di dalam penebusan yang Tuhan berikan bagi kita, ada panggilan yang khusus, panggilan yang unik. Maka kita harus berani mengatakan bahwa kita beda, kita unik. Jadi kita jangan berkata, ya saya hanya wanita, ya saya hanya wanita yang gak ada apa-apanya, begitu ya. Menyepelekan gender kita, menyepelekan panggilan unik Tuhan dalam hidup kita sebagai wanita Kristen, wanita yang percaya kepada Yesus. Kita dipanggil khusus, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk menyatakan kasih Allah. Mari kita terima panggilan itu. Tapi itu tidak mungkin, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, akan bisa kita jalani tanpa kerelaan kita mau diubah. Jadi yang pertama kita harus menerima. Tapi yang kedua kita juga harus siap untuk diubah. Tanpa kita mau meninggalkan kenyamanan kita demi apa yang Tuhan senang, maka sebenarnya kalau boleh saya katakan kita masih seperti wanita biasa, ya. Manusia biasa pada umumnya. Ya saya mau apa terserah saya dong, ya, begitu ya. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus hidup kita bukannya hidup untuk diri kita lagi. Hidup kita sekarang adalah milik Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, Allah menghendaki agar anak-anaknya, murid-muridnya, meneruskan misi Kristus untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Allah mengasihi dan mau menyelamatkan manusia yang berdosa dalam Yesus Kristus. Saya mengajak ibu-ibu sekalian, mari sebagai wanita-wanita yang mengasihi Tuhan dan yang ingin dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik, kabar kasih Allah. Terima panggilan Missio Dei ini. Kita siap keluar dari keakuan kita, dari zona nyaman kita, keluar dari hanya memperhatikan diri kita sendiri, untuk kemudian masuk kepada satu pembaharuan, perubahan yang Tuhan mau kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Supaya apa? Supaya kita boleh memiliki hati yang peduli pada dunia yang terhilang ini. Kita perlu berdoa, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Tuhan, tolong saya dari berfokus kepada diri saya sendiri, berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada dunia yang Tuhan kasih ini, sehingga saya sungguh bisa dipakai oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, mulailah mengerjakan Missio Dei ini di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja Tuhan. Nyatakan kasih Allah, tunjukkan kehidupan yang tidak hanya berfokus pada diri sendiri,
pada keegoisan diri sendiri, tetapi belajar melayani, keluar. Bukan hanya untuk berbuat baik, tetapi pada akhirnya untuk menyatakan siapa Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan menolong ibu-ibu sekalian dan juga tentu saja menolong saya untuk mengerjakan missio Dei ini, misi Allah bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan kiranya mampukan kami untuk melakukan akan kehendak-Mu ini ya Tuhan. Hidup di dalam misi Allah, missio Dei, yang ini menyatakan kasih-Mu, menjadi berkat di tengah-tengah hidup kami. Tuhan mampukan dan kuatkan kami supaya kasih-Mu nyata di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah usaha pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja di mana kami berada Tuhan. Kami rindu hidup kami, hari-hari kami diisi dengan ketaatan demi ketaatan pada firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik ibu-ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu boleh mempersiapkan persembahannya ataupun boleh mentransfer melalui rekening yang tertera di layar kita masing-masing, ataupun boleh membawa ke gereja dan memberikannya kepada hamba Tuhan. Mengiringi persembahan kita akan mengangkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Mari ibu-ibu kita semua berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami kembali menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kami juga bersyukur Bapa jikalau saat ini diberi kesempatan untuk boleh kembali memberikan persembahan. Mohon Tuhan berkati, Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan khususnya melalui Komisi Wanita Gereja kami. Dan biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat kepada segenap badan pengurus yang mengelola akan persembahan ini, supaya boleh dipakai untuk memajukan pekerjaan Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi para anggota Komisi Wanita. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Contoh Eva. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kepada Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami berseru, kami menyerahkan akan setiap kami anak-anak-Mu, anggota Komisi Wanita, yang mana Tuhan Engkau tahu akan keberadaan dan mengenal mereka satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau menumbuhkan akan iman pengharapan di dalam Kristus Yesus,
Biarlah mereka senantiasa tekun di dalam pengenalan akan Engkau melalui saat teduh mereka, melalui pembacaan firman Tuhan. Biarlah mereka dibangunkan akan roh mereka dan mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan untuk setiap pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh ibu-ibu yang terkasih. Tuhan, tolong mereka di tengah pergumulan mereka. Mereka tetap menyerahkan pergumulan kepada Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan. Entah itu di dalam kondisi sakit mereka, entah itu di dalam kondisi pergumulan yang lainnya, di dalam rumah tangga mereka. Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menolong mereka bila mereka berseru kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk Pendeta Immanuel T. Mohon Tuhan Engkau memulihkan akan segala sakit yang dideritanya. Teringat juga untuk Ibu Mary Gohari, Tuhan juga jamah akan sakitnya di bagian kakinya. Biarlah dia boleh kembali dapat bekerja dengan baik tanpa mengalami rasa nyeri. Hiburkan akan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami di pertengahan bulan Januari ini. Kami melihat bagaimana Tuhan ada bencana alam di Indonesia. Entah itu tanah longsor, banjir yang ada di Kalimantan Selatan, dan juga gempa yang baru-baru ini juga terjadi di Mamuju. Tuhan, kami hanya berserah kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang mengatur akan alam semesta ini. Ampunilah kami Tuhan, bila selama ini kami lalai di dalam mengatur dan mengelola alam semesta ini. Tapi biarlah Tuhan ajar kami untuk berserah sepenuhnya dalam bangsa ini, sehingga bangsa ini dipulihkan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang menjadi korban, yang saat ini sedang berada di dalam pengungsian. Tuhan, mohon hiburkan mereka. Mereka mungkin kehilangan sanak saudara mereka. Mereka mungkin kehilangan rumah mereka. Mereka mungkin kehilangan akan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong, menuntun mereka. Engkau buat mereka untuk berpengharapan hanya kepada Engkau. Kami berdoa juga untuk pemerintah setempat, agar mereka dapat memberikan bantuan yang tepat kepada setiap mereka yang ada di dalam pengungsian, sehingga bantuan itu boleh dapat dipakai mereka untuk melanjutkan hidup mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati dan berikan hikmat kepadanya dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap hal-hal yang harus dikerjakan. Biarlah boleh bekerja sama dengan baik bersama dengan para menteri dan aparat-aparat pemerintah yang lainnya, bersinergi untuk membangun akan bangsa ini, baik itu melalui infrastruktur maupun ekonomi ataupun yang lainnya yang ada dalam bangsa ini, supaya semua rakyat Indonesia boleh dapat merasakan akan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan akan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.